모아도 하고픈 나와 에너지 모아 아주 딱 나와 에너지 한 방에 아주 발사와 지금부터 다 하루에 노함성 발사 이 노래는 네 만화의 엔딩송이다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami berasal dari kelas 7C. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membuat video mengenai hasil observasi kami pada anak berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu. Adapun anggota kelompok dari kami, saya sendiri Dewi Sukmawati, Saya Vina Nesa Hasanah, saya Diani Srina Rusmana. Saya Nur Hanifah. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas pendidikan inklusi yang diampu oleh Ibu Rahmiati MPSI. Kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami dari mata kuliah pendidikan inklusi dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nur Hanifah, saya Dewi Ayu, dan Vina Nesa. Pertanyaan yang tertera Ibu. Untuk yang pertama, mungkin sejak kapan Ibu mengetahui bahwa anak Ibu mengalami gangguan keterlambatan? Dari dia mulai kelihatan tuh dari 7 bulan. 7 bulan dia sakit-sakitan tuh sebulan sampai 3 kali sampai 4 kali. Terus dia nggak merangkak, nggak kayak anak asasi udah seusianya, dia nggak ada kayak gitu atau apa diri itu. Berarti dari umur 7 bulan, usia 7 bulan ya Ibu. Kemudian bagaimana cara pendekatan dan keseharian Ibu komunikasi atau interaksi sama anak Ibu? Dalam maksudnya kayak untuk proses itu ya Bu, pengajarannya gitu. Ini sama saya sih kayak bisa main sama anak-anak yang lain ya, ngomong dia mati. Kalau boleh tahu cara ibu untuk kayak kesulitan ibu sekolahnya tuh misalnya yang bisa memenuhi kebutuhan seragam tuh gimana? Tadinya kan saya kan mau sekolah di SMP. Nah, kan kalau di SMP kan kayak gitu semua kan, dia nggak berkembang. Iya, karena dia kan kalau di SMP kan ada yang gitu beda. Kalau buat tantangan menjaga Rezanya kayak gimana? Sehariannya tuh dia ada Enggak gimana sih, dia biasa. Berarti kayak anak biasa. Anak biasa. Terus selanjutnya mungkin untuk Reza sendiri ada kayak perawatan khususnya gitu. Nah, kayak tadi kan Ibu bilang Reza harus kayak ke rumah sakit. Oh iya, terapi. Ada ya. Itu Minggu kira-kira minggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali. Kadang ke ini juga sih, ke apa? sekolah. Alternatif, alternatif. kalau untuk pergaulannya Reza gimana? Bisa berapa kalau di rumah main kayak anak-anak biasa. Cuma kelambatan aja itunya ya Bu? Iya, dia apa, motoriknya lemah, jatuh kayak menggunting dia nggak bisa, itu nggak bisa apa, lemas nggak bisa, dia motoriknya lemah. Untuk pendekatannya dia kayak adaptasi sama teman-temannya tuh pertama kalau dalam perkembangannya seperti apa Ibu? Kalau di rumah sih dia langsung nyambung aja. Oh gitu. Kalau ada misalkan sama orang baru itu dia langsung nyambung aja gitu. Berarti ikut langsung beradaptasi ya, bisa. Berarti tidak mengalami kesulitan ya Bu dalam beradaptasinya Reza. Kalau di rumah sih enggak. Untuk dalam pembelajaran pemahamannya Cuma dia orangnya teratur. Iya, kalau pagi ya harus mandi gitu. Oh gitu. Berarti itu Pagi emang mandi makan gitu. harus iya. Kasih kafe lagi pakai.
Salah. Bertanya ya Bu, kalau di kelas itu Ibu mau tahu anak-anaknya itu siapa aja ya Bu? Dari kebutuhan khusus. Kalau berkebutuhan khusus kayak Reza gitu, cuma Reza nih. Kalau yang lainnya ada lagi kayak tunagrahita, terus juga apa sih kayak masalah belajarnya daya tahannya kurang gitu ada. Dan saya kan waktu itu guru kelas 1 ya, sekarang ini kelas 2. Anak-anak yang di kelas 2 ini sebelumnya sudah saya tahu bagaimananya karena pengalaman di kelas 1. Jadi ada di kelas saya itu ada 4 anak yang dicurigain. 3 sudah ada tesnya, 1 belum. Cuma namanya kita udah tahu dia berkebutuhan nih, walaupun belum ada suratnya, 4 orang ini kita bedain dari belajarnya, dari ulangannya itu kita bedain, nggak pernah kita samain sama anak-anak yang normal lainnya. Kalau untuk cara pendekatan dan komunikasinya seperti Kalau untuk ke Reza atau ke yang lain? Ke Reza. Kalau ke Reza, ya tadi yang kayak mamanya bilang, ngobrol masih bisa. Saya apa yang saya sampaikan itu dia dengar gitu. Cuma memang responnya dia paling ya cuma gitu. Mau ke toilet gitu. Cuma dia tahu apa yang kita omongin. Itu cara pendekatan kayak Bicara seperti biasa. Kalau untuk di sekolah ini ada guru pendampingnya nggak? Enggak ada. Berarti dari dunia sendiri. Iya betul. Terus kalau ibu cara membantu anak kayak membantu Reza itu di kelas kayak gimana? Kalau Reza itu dia memang otoritas kita di mana bilang kurang. Jadi dia ngerjain apapun ya udah biarin aja. Selama itu nggak ganggu teman-temannya. Saya ngasih materi ke teman-temannya, dia diem, dia nyoret-nyoret buku ya biarin aja nggak apa-apa. Yang penting dia anteng. Semua anaknya anteng ya Bu? Iya, nggak usil sama temennya. Mungkin kalau ibu lihat keseharian Reza itu kalau di kelas gimana Bu? Berbaur dengan teman-temannya atau dia merasa menyendiri? Dia senang main, nggak pernah menyendiri. Selanjutnya bagaimana ibu bagaimana Reza itu beradaptasi dengan teman-temannya, terus respon teman-temannya itu gimana? Kalau cara adaptasi sama aja dia kayak bergaul yang biasanya, cuma kita kasih pengertian lagi ke teman-teman yang lain kalau Reza ini sedikit berbeda dengan kalian. Jangan pernah nyamain, jangan pernah cemburu sama Reza. Kalau misalkan Reza nggak ngerjain tugas, aku saya kok ngerjain ini curang ke Reza, nggak disuruh. Jangan cemburu, Reza itu spesial gitu. Jangan iri-iri kalau sama Reza mah paling aja. Kita jangan lagi sih pengertian ke anak-anak. Apakah ada hambatan dalam mengajari Reza ini? Kalau hambatan ya memang komunikasinya ya, cuma karena dari awal sudah dikasih surat, jadi Reza itu masuk ke sini udah ada suratnya, jadi dia lewat jalur disabilitas. Kalau anak-anak lain kan masuk dulu baru tes. Kalau Reza sudah dari awal masuk ke sekolah ini sudah ada tesnya, sudah ada hasilnya, jadi ya kita sebagai guru mau yang menerima gitu, karena kan nggak bisa milih, nggak bisa nolak gitu. Terus ibu bagaimana ibu merespon Reza itu kan sebagai anak yang berkebutuhan khusus ya Bu. Nah, yang merespon dianya yang berkomunikasi gitu. Kalau saya karena bukan ahlinya juga ya, karena kan basicnya guru SD gitu, nggak punya pengetahuan lebih tentang gimana cara guide anak berkebutuhan khusus. Makanya sekarang Reza itu lagi terapi. Jadi dari saya nggak bisa bantu ya karena nggak ada ilmunya juga, hanya dialihkan ke spesialis gitu. Paling
cara dia kehidupan sehari-hari aja sih dibantunya, kayak turun tangga tuh dia masih satu, tapi sama saya perlahan ajarin biar bisa gantian gitu kakinya. Terus kalau di kelas juga megang pensil diajarin. Kalau untuk menggunting enggak, karena kita takut dia melukai diri dia sendiri gitu, karena kan gunting juga alat yang bahaya. Kalau untuk respon teman-temannya Kak Reza tuh kayak gimana ya? Responnya alhamdulillah sih nggak ngeledek gitu. Paling kalau waktu itu emang tuh ada kejadian Reza tuh pup di celana dan pupnya tuh jatuh ke lantai, terus teman-temannya jadi kayak jijik gitu. Cuma kita balik lagi, kita kasih pengertian ke anak-anak, jangan bolehin Reza kayak gitu karena Reza tuh berbeda. Nama saya Ibu Supatmi, biasa dipanggil Ibu Ami. Saya kepala sekolah, tetapi mengajar juga karena memang belum dapat guru B. Di SLB aku udah 10 tahun. Udah 10 tahun. Lalu, apakah Ibu mengajar di lembaga SLB ini menangani semua murid atau hanya khusus untuk tunarungu saja? Hanya khusus tunarungu aja. Lalu di sebuah kelas itu, satu kelasnya bisa berapa siswa? Idealnya 5 siswa. Dan itu tunarungu semua? Tunarungu semua. Cuman tunarungu itu kan ada kategori ya. Ada yang hasil tes BERA-nya itu 100%, ada yang hasil tes BERA-nya 70%, 75%, macam-macam. Kalau yang 100% tuh benar-benar nggak dengar, sama sekali nggak dengar. Tetapi kalau yang masih di bawah 100%, ada yang 80%, kayak yang Aisyah yang diduduk di sini masih dengar. Makanya saya ngomongnya kan teriak-teriak tuh, karena mereka masih dengar gitu. Berarti kalau misalkan ada 100% itu, mau nggak mau Ibu mengajar pakai bahasa isyarat. Kalau misalnya bilang satu bisa, cuman memang nggak keluar suara karena 100% dia. Nanti bisa ngikutin gerak bibir kita. Apakah anak-anak yang berada di SLB dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang baik? Insya Allah bisa. Karena mereka lomba menang. Kemarin Aceng itu lomba menang melukis, lomba menang baca puisi, menang kemarin. Masing-masing anak mempunyai bakat ya? Iya, mereka dibalik ke kekurangannya itu justru banyak kelebihannya. Lomba lari menang, lomba mewarnai, lomba fashion show. Iya, kemarin kita lomba dari gugus K3S itu kan ada lomba bir peletok, segala macam, bisa itu menang. Membuat bisa. Kan kita arahin, kita bimbing, bisa. Bagaimana perilaku selama proses pembelajaran pada anak SLB? Apakah ada tantangan khusus Ibu dalam mengajar? Pasti. Tantangan mah pasti. Kadang kan kita baru megang satu, yang sini udah riweh gitu. Makanya cara menyiasatinya, kalau kita sedang memegang yang satu, yang di sini kita kasih kerjaan kayak mewarnai, menyusun puzzle gitu. Jadi memang kita dituntut untuk kreatif, karena biar nggak kalau kita nggak bisa menguasai situasi di kelas, bisa ganggu yang lain kan gitu. Kalau saya biasanya, karena memang ini yang dua ini kan saya kan pegang yang Noah yang di sini di kelas 2, yang di sini kelas 3, tetapi pembelajarannya belum kelas 3, ikut yang kelas 2. Saya ikutin kayak optionnya kan beda. Optionnya kan kalau yang sudah mengerti dia 3, tapi kalau yang untuk yang ini belum tuh, baru 2. Baru 2 ini. Kalau yang baru pemula ini seperti ini, kalau yang ini seperti ini nih, yang udah mulai pemahamannya udah bisa begini. Cuman ngitungnya ya harus satu-satu kayak gini, makanya lama kita kalau ngajarin, lama banget, harus satu-satu. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak mengenai tidak berkebenaran khususnya dengan Ibu, dan bagaimana cara pendekatan yang Ibu lakukan? Tentunya sih ya dengan bahasa isyarat ya, bahasa isyarat. Misalnya
Tapi alhamdulillah karena memang kita mengedepankan kasih sayang ya, mereka jadi tahu bahasa kita, pendekatannya itu ya lebih ke kasih sayang tadi, insya Allah sih bisa sih. Dan pesan ibu untuk guru-guru yang mengajar di sekolah umum jika terdapat anak-anak yang berkebutuhan khusus bagaimana? Pesannya itu kadang-kadang saya tuh sedih ya, karena saya punya murid tadinya dari SLB, karena udah ada peningkatan berapa persen dia pengen mendapatkan KJP pindah di negeri, tapi ternyata di negeri itu nggak mampu karena mereka dibully mereka. Bahkan gurunya itu datang ke sekolah saya nganterin orang tuanya itu bahwa anak ini dinyatakan memang tidak sanggup untuk di negeri, kata saya gitu. Kita kan nggak bisa memaksa ya anak itu mau sekolah di mana, karena memang kebutuhan orang tua kan kadang kita nggak tahu dia kemampuan finansialnya seperti apa, kan nggak tahu kan. Jadi terpaksa harus dipindah di negeri, tapi ternyata di negeri dibully. Kasihan, ada yang gurunya nggak sabar. Padahal kalau kita mengedepankan rasa kemanusiaan ya, itu luar biasa pahalanya kalau ini ya. Kalau misalnya berdasarkan kemanusiaan ya. Kalau saya mungkin udah tua, jadi lebih ke kemanusiaan sih. Dari anak kelas 3 namanya Siti. Kapan ibu mengetahui kondisi anak ibu yang mengalami gangguan tunarungu? Kalau pas lalu sih orangnya yang pas lalu juga dia misalnya kalau banyak kan lahir begini sih dia juga nangis. Yang kan pas perkembangannya kan dari dia juga emang jalannya tidak ada lama sih, dari perkembangannya juga dia agak lambat gitu kan. Cuman pas baru menyadari dari setengah deh dia terus setengah dia kan jalannya kan baru agak-agak lancar tuh jalannya. Mungkin kalau dipanggil atau diajak ngomong gitu kan, kayak emang responnya kurang gitu ya kan, responnya dia emang kurang dengar gitu kan. Jadi kalau ini dipanggil gitu namanya, kadang ntar nunggu 2 kali apa 3 kali tuh dia baru Gimana cara ibu untuk berkomunikasi dan pendekatan apa yang ibu berikan kepada anak-anak? Kalau pas masih belum sekolah sih agak susah gitu sih secara komunikasinya gitu kan. Makanya kita harus ngertiin dia, ada kita ini gimana kalau misalnya dia ini apa gitu, paling kan menunjuk gitu kan, apa minta apa gitu kan, baru karena itu paling kita ini sendiri ini ya gitu. Kalau sekarang berkomunikasinya pakai bahasa isyarat atau masih ngomong? Kalau sekarang kita biar bahasa isyarat juga sama bahasa Arab juga. Selanjutnya Bu, untuk mengajarkan cara bersosialisasi, bagaimana cara ibu dalam mengajarkan bersosialisasi sama teman-temannya gitu? Sosialisasi itu ini kita lihat maksudnya orangnya cepat akrab sih gitu. Kalau itu ya mungkin ya secara ini sih namanya gitu. Tapi teman-temannya ini ngerti sih misalnya oh anak begini ini gitu kan kasih tahu misalnya dia mau itu apa itu nunjuk gitu kan. Misalnya orangnya, kalau kita orang tua kan oh udah paham gitu karena iya gitu. apakah terdapat kesulitan yang ibu hadapi dalam mengajarkan anak ibu? Lalu bagaimana cara ibu menghadapi kesulitan tersebut? Ada kesulitan ngajarin kayak berkomunikasi gitu kan, ibu anak itu kan mampu tunarungu gitu. Cara ibu mengajarkannya gimana? Cara mengajari dia paling gampang gitu sih, supaya ada di rumah. Misalnya belajarin pendirian dia dulu, bisa makan ini ambil itu di situ, naruhnya di situ gitu. Siapa? Nama.
Iya. Sebutin, bilang Aisyah. Sekali lagi, satu lagi. Aisyah. Iya, bagus. Kamu umurnya berapa? Umurnya 9 tahun. Iya, ya. Bilang ke kakak. Umurku ya, umurku 9 tahun. Kamu sukanya apa sih? Sukanya apa kamu? Makan, belajar, jalan-jalan. Sukanya apa? Ayo jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan sama siapa? Iya, sama siapa? Sama bapak, mama, pinter. Sama adik. Iya, sama adik. Namanya siapa ini? Nama siapa adik? Nama adik siapa? Siapa namanya? Namanya? Iya, namanya. Nama adik kamu siapa? Iya namanya. Nama adik. Namanya siapa, Bu? Alif. Iya. Alifnya pakai V apa F? Oh, pakai V, benar. Alif. Ya. Nama adik kamu Alif. Lupa, nggak boleh lupa. Adik sendiri lupa. Coba nama bapak kamu siapa? Nama. Udah ditulis belum? Nama. Siapa namanya? Siapa? Sungkowo ya, nama bapak kamu. Sekarang nama ibu kamu siapa? Nama ibu. Nama ibu. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama mama siapa? Bun? Siapa? Y atau I? Iya, T, I atau Y? I. T, I. Eti. I. Iya. Kamu nama ibu siapa? Ibu sih? Ya, nggak boleh. Harus hafal di luar kepala. Ini ya, harus disimpan di sini. Nama ibu, nama bapak, nama adik. Ya. Kelas berapa? Kelas berapa? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.